Dalam rangka meningkatkan potensi perdagangan antar daerah, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar Misi Dagang. Tahun ini Misi Dagang digelar di Kota Ternate dengan mempertemukan para pengusaha dari Jawa Timur dengan para pengusaha dan warga Jatim yang berada di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan Misi Dagang dan Investasi Perdagangan Jatim dan Maluku Utara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan dilaksanakan di Hotel Sahid Bella, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis 8 April 2021. Sementara dari Maluku Utara dipimpin secara langsung oleh Gubernur Abdul Ghani Kasubah. Dalam misi dagang tersebut, Gubernur Khofifah dan Gubernur Abdul Ghani Kasubah juga menandatangani MOU kerjasama pembangunan daerah Provinsi Jatim dengan Malut. Selain itu dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS di sektor perindustrian, pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam misi dagang yang mengangkat tema meningkatkan jejaring konektivitas antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara, diikuti oleh 150 pelaku usaha yang terdiri dari 50 pelaku usaha dari Jatim dan 100 orang dari Maluku Utara. Para pelaku usaha dari Jatim ini membawa berbagai macam komoditas perdagangan antara lain ayam beku, beras, bibit tanaman, jagung, pipa besi, serta bahan pangan. Sedangkan para pelaku usaha dari Maluku Utara membawa berbagai produk rempah-rempah, minyak kayu putih, hasil laut dan perikanan, serta nikel dan biji besi. Misi dagang antar pulau ini pun berlangsung sukses. Sejak dibuka oleh Khofifah Indar Parawansa, transaksi misi dagang dan investasi ini telah mencapai 500,2 miliar rupiah. Transaksi Jawa Timur ke Maluku Utara ini diharapkan terus merangkak dan melampaui nilai investasi tahun 2020 lalu yang mencapai 1,3 triliun rupiah. Sedangkan perdagangan dari Maluku Utara ke Jawa Timur di tahun yang sama telah mencapai 930 miliar rupiah dan diharapkan akan terus meningkat di tahun 2021. Seperti yang dijelaskan oleh Khofifah Indar Parawansa, tujuan utama misi dagang dan investasi tahun ini adalah membangun jejaring konektivitas perdagangan antara Jatim dan Maluku Utara yang telah terjalin lama. Dagang ini sudah terus menerus. Tahun 2020 kemarin transaksi yang terbangun dari produk Jawa Timur yang ke Maluku Utara itu total sekitar 1,3 triliun. Dari Maluku Utara ke Jawa Timur total sekitar 930 miliar. Nah ini yang harus kita terus tingkatkan. Marketnya Jawa Timur besar, hampir 41 juta penduduknya. Raw material dari sini banyak, terutama rempah-rempah. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasubah menyatakan optimis dan menyampaikan apresiasi dengan digelarnya misi dagang dan investasi yang diinisiasi oleh Pemprov Jatim. Diharapkan agar kegiatan ini dapat mendongkrak kesejahteraan warga Maluku Utara. Ya, produk-produk Jawa Timur yang insya Allah mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita yang lebih baik. Yaitu kita mengharapkan kunjungan Ibu Gubernur ini ya penuh berkah ini yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan yang lebih baik, lebih menguntungkan untuk kita semua insya Allah. Sesuai data Disperindak Jawa Timur, jumlah penduduk Jatim mencapai 41 juta orang yang merupakan pangsa pasar yang sangat besar. Hingga kini, rempah-rempah serta pakan ternak menjadi bahan baku industri di Maluku Utara yang dibutuhkan Jawa Timur. Tujuannya adalah bagaimana kemudian agar kerjasama ini pertama ada bahan baku yang diperoleh dari Maluku Utara yang bisa dibagikan bahan baku untuk industri di Jawa Timur. Bagaimana produk unggulan Jawa Timur bisa laku di Maluku Utara bisa laku di Jawa Timur. Jadi jejaring produk unggulan. Digelarnya misi dagang dan investasi oleh Provinsi Jawa Timur ini membawa dampak positif para pelaku usaha di Jatim sekaligus Maluku Utara. Kedepan, Khofifah Indar Parawansa berharap hubungan antara dua provinsi ini tidak hanya soal perdagangan saja, tapi juga melebar hingga penguatan industri kreatif dan penguatan SDM. Terlebih, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jatim telah ditunjuk Kemenpan RB dan LAN RI sebagai pelopor Corporate University Korpu, di mana hanya ada dua provinsi yang ditunjuk sebagai Korpu, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Yusmana Windarto, CTV.